Allah subhanahu wa ta'ala al-wajibu fi haqqihi al-jaizu fi haqqihi ta'ala wal mustahilu fi haqqihi ta'ala wal wajibu fi haqqihi ta'ala. Qala Nadim rahimahullahu wa ba'du fa'lam bi wujubil ma'rifah mi wajibin lillahi ishrina sifat wallahu mawjudun qadimun baqi mukhalifun lil khalqi bil itlaqi wa qalimun ghani wa wahidul mahai qadir muridun alimun bi kulli syai sami'un lil basir wal mutakallimu lahu sifatun sab'atun tantazimu fa qudratun iradatun samun basar hayatun ilmu kalam istamar. Selanjutnya pembahasan kita tentang akidatul awam atau abdul wa ba'du fa'lam bi wujubil ma'rifah. Lalu ujar Syekh Ahmad Marzuki, penulis Aqidatul Awam atau Abdul Bismillah, adalah wa ba'du fa'lam. Sesudah Sidin memulai dengan membaca bismillah, Abdul Bismillahirrahmanirrahim atau Bismillahirrahmanirrahim dan lisani, lalu memulai dengan alhamdulillah, lalu membaca selawat. Nah, langsung Syekh Ahmad Marzuki ini memulai nazam Aqidatul Awam ini, pembahasan tentang sifat Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa ba'du fa'lam bi wujubil ma'rifah. Sesudahnya fa'lam itu adalah fi'il amar. Fi'il amar artinya ketahuilah biwujubil ma'rifah, wajib ma'rifah, mengenal, mengetahui, wajib tahu. Jadi wajib tahu ini sebenarnya kita wajib tahu apa gerang mi wajibin, sifat yang wajib. Jadi sifat yang wajib lillahi, bersama Allah asyrina sifat, 20 sifat. Fallahu mawjudun, Allah Ta'ala itu bersifat mawjud, wujud, ada. Qadim, lalu baqi. Qadim ini menurut hari macam harus apa hanya mustahil baharu itu qadimnya. Qadim itu la awwala lahu wa la akhirah, tidak berpermulaan, tidak berpenghabisan, itu qadim. Lalu baqi ini ya baqa. Mukhalifun lil khalqi bil itlaqi, itu maksudnya adalah mukhalafatuhu ta'ala lil hawadis. Wa qaimun ini wa qaimun ghani, itu maksudnya qiyamuhu ta'ala bi nafsihi. Wa wahidun ini wahdaniyat, wahai, haynya ini hidup, yaitu hayat. Qadir sama qadirun, qadir muridun itu dari sifat apa namanya ini, iradah, ya muridun. Qadiran muridan, alimun bi kulli syai, mengetahui setiap sesuatu. Sami'un al-basir, sami' maha melihat, basir sami' maha mendengar, basir maha melihat. Wal mutakallimu, itu berbicara, Allah Ta'ala ini maha berbicara. Lahu sifatun sab'atun tantalimu, ada 7 sifat yang tersusun. Ada kudrat, iradat, sama, dasar, hayat, ilmu, kalam. Itu yang pembagian wahdaniyat. Wahdaniyat mengano sifat nafsiyah, salbiyah, ma'ani, ma'nawiyah. Kan sifat 20 nih. Dari sifat 20 ini dibagi oleh para ulama. Ada ngarannya sifat nafsiyah, ada ngarannya salbiyah, ada makna ma'ani, ada ma'nawiyah. Wa ba'da zikril basmalah wal hamdalah wassalatu wassalam biwujubil ma'rifah. Jadi wajib kita seberataan
itu tahu sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi ibu-ibu sekalian, kita hidup ini yang nyata benar wajib itu ada 11 macam. 5 rukun Islam, 6 rukun iman, itu ukurannya. 6 rukun iman, 5 rukun Islam, 11 macam. Bilanya ada orang di antara 11 ini pindah mana lain, itu berarti lain toh. Maksudnya ada bujur. Misalnya kita ambil rukun Islam. Rukun Islam itu ada 5: syahadat, sholat, zakat, puasa, haji. Sekalinya sebuting pindah mana lain. 1, ada hukum puasa. Kenapa ada puasa Ramadan? Puasa Ramadan ada wajib ya. Nah, lupa. Salah berarti. Kada baru berarti. Mbah tu apa pulang? Rukun iman ada 6. Sekalinya orang tadi kada percaya lawan malaikat. Malaikat itu ada aja. Malaikat itu kayak manusia juga. Nah, ini berarti kada percaya lawan malaikat. Berarti apa? Berarti bermasalah keimanannya. Jadi rukun iman itu ada 6. Rukun iman ada 6. Itu kita wajib percaya. Lawan bilanya ada yang berlain daripada 6 tadi, itu berarti salah. Kena ya ada banyak malaikat atau malaikat dipadakan dunia lain, itu salah. Nah, yang 6 ini kan pertama percaya kepada Allah, percaya lawan Allah, lawan seberataan yang berhubungan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang pertama di sini Syekh Ahmad Marzuki menyebutkan yang wajib itu adalah sifat Allah itu ada 20, itu wajib diketahui. 20 ini lain pembatasan. Maksudnya kadang-kadang sifat Allah itu 20 aja. Nah, ada itu ada. Cuma 20 ini ringkasannya. Karena bilanya kita sampai sifat Allah seberataan itu ada kehitungan, kada Allah. Cuma 20 ini disederhanakan. Ulama merumus supaya kita nyaman menghafal, nyaman mempelajari. Nah, yajibu ala kulli mukallafin an ya'rifa min sifatillahi al-wajib fi haqqihi. Pokoknya wajib. Jadi wajib dalam ilmu tauhid itu ada sama lawan wajib dalam ilmu fikih, walaupun sama istilahnya wajib. Bilanya wajib dalam tauhid adalah wajib, misalnya Allah Ta'ala wajib bersifat kudrat, kuasa. Nah, maksudnya adalah Allah Ta'ala pasti ada, pasti memiliki sifat kudrat. Itu wajib dalam ilmu tauhid. Tapi bilanya wajib dalam ilmu fikih, ini apa hukumnya? Wajib. Nah, itu berarti digawi berpahala, ditinggalkan dosa. Kayak sembahyang 5 waktu. Sembahyang 5 waktu itu hukumnya wajib dalam fikih. Bilanya digawi berpahala, ditinggalkan dosa. Lain sudah. Bilanya wajib dalam tauhid tadi itu mau ada mau harus ada, tapi bilanya dalam fikih itu adalah hukum. Itu maknanya puasa itu wajib. Maksudnya itu digawi puasa Ramadan itu wajib, digawi berpahala, ditinggalkan dosa. Selain sifat Allah Ta'ala yang wajib, kita wajib mengetahui gitu, ada juga sifat yang mustahil. Jadi mustahil ini bahasa Arab, kan bahasa kita mustahil juga, bahasa Arabnya ya mustahil juga. Jadi banyak bahasa di wadah kita ini mengambil dari bahasa Arab, banyak mengambil dari bahasa Arab, termasuk mustahil. Mustahil itu bang kayak apa? Nah, mustahil itu artinya adalah kada mungkin ada. Mustahil kucing bintalo, nah ada mungkin ada. Apa kucing beranak? Ada mungkin bintalo. Itu maknanya mustahil. Kada mungkin ada gitu. Ada mungkin ada. Lalu
Yang mustahil bagi Allah Subhanahu wa taala banyak. Misalnya Allah taala fana, nah itu mustahil. Itu lawan dari baqa. Baqa itu Allah taala itu ada selawasan, ada terus, kadada beampihan. Kalau manusia ini berbatas, bilanya habis umur di dunia, meninggal ngarannya itu pindah ke alam barzakh. Cuma Allah Subhanahu wa taala ada terus. Maka mustahil Allah taala fana. Fana itu artinya binasa. Maksudnya apa gerak? Ada batas waktu. Kita dilanggar nih, pasti itu batas waktu. Ada mungkin semalaman di sini juga pasti ada bulik. Itu pasti sudah. Nah itu fana. Mustahil Allah taala bersifat fana. Misalnya ulang, Allah taala bersifat sama, mendengar. Mustahil Allah taala tuli. Mustahil. Namun kita kan baru ada pilih ingin kemudian ada menang. Alhamdulillah dalam obat sudah kalinya pilih nyaman mendengar alhamdulillah. Di mana ada obat? Masih salahnya. Nah Allah Taala mustahil bersifat kada mendengar, karena Allah Taala pasti mendengar. Basar Allah Taala maha melihat, mustahil Allah Taala ahma, buta, kada melihat, mustahil. Nah itu ada sifat yang wajib, ada yang mustahil, lalu ada yang jaiz. Jaiz itu kalau dalam ilmu tauhid boleh ada, boleh kada. Artinya terserah Allah Subhanahu wa taala. Cuma kalau dalam ilmu fikih jaiz itu yang mubah. Mubah itu artinya hukumnya boleh. Misalnya apa yang mubah? Kayak goreng, makan, itu hukumnya mubah. Berdosa ada, berpahala ada. Nah itu doyan manusia sehari-hari. Itu dalam fikih. Dalam tauhid yang arah sifat jaiz bagi Allah Subhanahu wa taala ini adalah yang terserah Allah berpangan. Misalnya hari ini panas, terserah Allah taala aja. Anak panas hari ini. Biasanya hari panas aja, kada juga terserah Allah taala. Anak hujan, hendak salju, terserah Allah taala aja. Kada mungkin sini ada salju aja, terserah Allah taala aja. Itu ngarannya sifat jaiz. Terserah Allah taala aja. Kayak apa? Banjarmasin banjir semalam, sebanjaran tempat banjir, terserah Allah taala aja. Makanya sungainya banyak, tapi Allah taala anak banjir, nah terserah Allah taala aja. Sungai banyak, tapi masih kekurangan banyak, terserah Allah Subhanahu wa taala aja. Nah itu sifat jaiz, terserah Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama sifat Allah taala itu yang wajib adalah wujud. Wujud itu artinya ada. Nah, wad dalilu ala dzalika, dalil itu bukti Allah Subhanahu wa taala itu ada. Buktinya Allah taala itu ada. Wujudu hadhil makhluqat, adanya makhluk ini. Maksudnya adanya manusia, adanya jin, adanya binatang, ada tumbuh-tumbuhan, itu bukti Allah taala itu ada. Ada sebutan lima. Kadang mungkin ada sorangan kipas angin hidup, kadang mungkin hidup sorangan, pasti ada yang menghidupi. Lampu hidup, kenapa? Pasti ada yang menghidupi. Mik hidup, pasti ada yang menghidupi. Hidup sorangannya ada miknya. Kadang mungkin nang ada tuh pas mati lampu, kadang ingat mau mati, pas lampu berjalan hidup sorangannya. Kadang mungkin karena seberataan ini, makhluk ini diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah menciptakan seberataan. Lawan Allah taala menciptakan seberataan ini pasti ada hikmahnya. Ada hikmahnya. Sama tuh hikmahnya ke sana apa
Jadi samud itu Allah Ta'ala ciptakan. Samud itu ada dalam Al-Quran surah An-Naml. Samud. Jadi samud itu salah satu tugasnya di dunia ini jadi pengurai itu menghancurkan bangkai atau menghancurkan sampah. Misalnya kan dari kita melihat tikus mati kan, biarkan ya karena ada samud burung, samud karena ada dua bulat. Itu gunanya kesan supaya bangkai tadi hancur. Coba aja anak bangkai tikus misalnya, atau ada bangkai kucing, karena dia lagi mengukurnya, geliatnya dia akan seminggu hilang tuh. Kenapa? Karena samud itu mengurai hilangnya kan. Itu salah satu tugasnya. Makanya kita itu diharamkan membunuh samud. Sejujurnya haram maupun samud, apalagi dibakar. Ada samud dibakar. Bapaknya apa ya? Karena samud tadi pengurai itu. Lawan Nabi memang mengajari jangan membunuh samud. Nah, wajib dibunuh itu apa? Binatang-binatang berbahaya kayak ular kayak itu. Nah, itu bisa dibunuh. Tikus mah boleh lah kita bunuh, boleh aja. Karena itu mengambil sabun di kamar mandi, dimakannya sabun, hanya nukar langsung dimakannya, bakas giginya pulang bekas. Nah, seberatan makhluk di dunia ini manusia Pak, jin, binatang, tumbuhan, planet-planet itu bukti bahwasanya Allah itu ada. Walau lam yakun subhanahu wa ta'ala maka nasyarun minal khalqi. Amun Allah Ta'ala kada maulah, kada mungkin ada kita ini kada mungkin ada. Amunnya Allah Ta'ala kada maulah pasti. Maka kuitan jar yang maulah kada itu Allah Subhanahu wa Ta'ala juga sebenarnya. Innani anallahu la ilaha illa ana fa'budni. Sesungguhnya aku, puja Allah Ta'ala, anallahu, aku Allah, tidak ada Tuhan selain aku, fa'budni, maka sembahlah aku, puja Allah, di surah Thaha. Awalam yatafakkaru fi anfusihim, ini di surah lain. Apakah tidak berpikir tentang diri mereka? Ini memikirkan kita seorangnya. Kayak apa Allah Ta'ala menciptakan manusia nih, menciptakan manusia bisi mata, menciptakan manusia bisi telinga, menciptakan manusia bisi hidung, menciptakan manusia bisi muntung, menciptakan manusia bisi jilat. Telinga dulu. Telinga ini Allah ciptakan lengkap lawan fungsi pendengarannya. Bilanya dikurangi fungsi pendengarannya, kata mendengar itu Allah mengatur. Lalu mata Allah juga yang mengatur, melihat atau kada Allah yang mengatur. Ada orang bisi mata tapi kira Allah melihat, itu Allah yang mengatur. Apalagi Allah Ta'ala menciptakan ilat kita nih bentuknya kayak itu ya. Tapi ilat ini kawa merasai rasa masin, manis, pahit, masam. Kawa ilat nih Allah Ta'ala atur. Cuma bisa juga orang tuh bisi ilat, tapi kenapa merasa pas lagi garing ya rasa hanta. Jadi yang orang garing itu lain ilatnya paling hilang. Aduh ilatku hilang ya ada, tapi pengerasanya itu dihilangkan. Ilatnya ada enggak? Ada hilang atau cuma pengerasanya yang dihilangkan. Itu siapa mengatur? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berfungsi dengan baik, sama kayak kulit kita ini. Kulit kita ini merasa dikipit sakit, karena minyak sakit, panas, karena gosokan panas. Tapi bilanya hilang pengerasanya, ya ada merasa lagi. Ada orang itu
anunya nih pengerasanya. Dicelupkan ke minyak kada kepanasan karena hilang pengerasannya dan pengerasannya itu hilang. Itu Allah manualkan juga. Termasuk Allah Ta'ala misalnya menjadikan tumbuh-tumbuhan, iya juga rahasia Allah. Kenapa misalnya unta itu hidup di Arab, kan hidup di sini? Allah menciptakan. Jadi unta itu dasar cocok benar di Arab dan padang pasir. Kenapa gerang? Karena di padang pasir itu mencari banyu jauh ngalih mencari banyu. Jadi karena di situ kali mencari banyu, Allah ciptakan binatang nengarannya unta supaya cocok di sana. Unta itu bila sekali minum tahan berapa tahun minum terus, dan bajunya tersimpan di awak, jadinya tahan. Dia seminggu kali minum tuh tahan. Allah ciptakan. Lawan batis unta itu Allah ciptakan tahan berjejak di atas pasir. Tahan berjejak di atas pasir. Ada tenggelam. Sama kayak itik. Itik itu kan batisnya. Nah, di sini ada anunya selaput. Kenapa? Supaya nya berjalan dilincak kada tenggelam. Amun ayam berjejak di paumaan tenggelamnya. Karena batisnya ada selaput. Itik berselaput batisnya supaya dilincak kada tenggelam di sungai kawabuhnya. Itik itu sudah Allah ciptakan, Allah pilihkan manusia. Termasuk apa lagi? Umur manusia, umur umat bahari panjang-panjang. Umur kita ini handap-handap. Cobakan ya. Umur manusia wajib ini panjang-panjang kayak bahari. Insya Allah antasan kecil timoni hibak benar manusianya. Kadang ada penggantinya. Hibak terus nang bahari belum meninggal ada pulang lahir. Iya, hibak benar. Jadi umurnya ada sepanjang orang bahari. Orang bahari bang kenapa panjang-panjang? Manusianya ada banyak. Bila nyala kas mati, habisan orangnya kosong. Makanya itu rahasia Allah Subhanahu wa Ta'ala yang adanya sifat wujud Allah Ta'ala sebenarnya mengadakan. Lalu yang kedua sifat Allah Al-Qidam. Nah, Al-Qidam itu ya qadim tadi. Qidam itu apa gerang? Wa huwa adamul awwaliyah liwujudihi ta'ala. Ai innahu ta'ala la awwala liwujudihi li'annahu jalla sya'nuhu masdaru hadhil kainat wa mujidu hadhil mawjudat. Allah Subhanahu wa Ta'ala itu tidak berpermulaan, tidak awalnya. Allah Ta'ala itu ada mulai ini, ada. Allah Ta'ala itu ada berbatas waktu. Jadilah waktu itu makhluk, tempat itu makhluk. Allah Ta'ala itu menguasai waktu lawan tempat. Salah satunya itu adalah waktu kejadian Nabi Isra dan Mi'raj. Itu buktinya kayak apa gerak? Bilanya waktu itu Allah Ta'ala atur, maka itu pasti berpengaruh. Makanya ada orang yang dalam waktu sejam kawan tuntung begawian macam-macam, memasak tuntung, bertetapas tuntung, menjamur tuntung, bersesapu tuntung, memberi makan ini anak tuntung, sejam aja tuntung. Tapi ada yang sejam menangkas baju jajar, membilas belum lagi. Kenapa gerang? Allah mengatur waktu. Mau Israel itu bang kayak apa? Itu Allah aturkan waktunya. Nabi Muhammad itu kan malam masih lagi berada. Sakanya diambil malaikat Jibril, dibawa tulakan kemana? Tulakan kemana? Nah lalu di surah Isra dikatakan Subhanalladzi asra bi 'abdihi. Subhana itu kata-kata ucapan yang luar biasa. Makanya bila kita tentang luar biasa tuh subhanallah. Yang luar biasa subhanallah.
Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan. Allah taala itu memperjalankan Nabi Muhammad itu dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, lalu naik lagi ke langit. Langit pertama 2 3 4 5 6 7, lalu berguling pulang. Menurut riwayat itu Sidin naik kena kerabahan Sidin tuh kayak masih panas. Pas Sidin berguling kayak masih panas juga. Saking hancapnya. Kenapa gerak? Karena waktu itu Allah yang mengatur. Jadi kayak setumat aja. Kayak waktu setumat, tapi kalau macam-macam itu Allah mengatur sebenarnya. Ulama-ulama bahari itu ulama-ulama bahari itu banyak yang ilmunya berkah. Ada nama mengarang kitab berapa jilid Imam Nawawi itu mengarang sendiri Yahya bin Syaraf An-Nawawi, Hizb Nawawi. Sidin Imam Nawawi itu mengarang kitab Majmu'. Kitab Majmu' itu bisa panjangnya segini. Nah, ada 22 jilid banyak banget. Sebutin itu aja kah? Banyak lagi kitab Sidin yang lain. Cuma Sidin itu menulis sampat, membacai sampat. Karena apa? Ada keberkahan waktu. Kenapa waktunya berkah? Allah yang mengatur. Kita tuh bano malam tuh rasa setumat ya. Asalnya guring aja, subuh hari aja. Tapi ada orang yang guring malam tuh sejam ya, cuma kayak rasa lawas. Itu Allah mengatur waktu. Ada di muka TV melihat India 2 jam ada kerasaan. Pas sembahyang subuh rasa lawas benar, imamnya membaca surah sajadah, malasnya. Itu waktu. Nah Allah Ta'ala itu pemilik waktu. Allah mengatur waktu sebenarnya. Bisa sampai. Bisa lah Allah Ta'ala menghentikan waktu, bisa aja. Nah itu ngarannya kidang. Huwal awwalu, Allah Ta'ala itu yang paling pemulaan, maksudnya kadeda yang lebih pemulaan daripada Allah Ta'ala. Allah Ta'ala itu tidak berpemulaan. Kadeda makhluk yang mendahului Allah Ta'ala. Lalu wal akhirat, Allah Ta'ala penghabisan. Allah Ta'ala maksudnya kadeda masa habisnya. Wallahiru wal batinu wa huwa bikulli syai'in alim. Allah Ta'ala dengan setiap sesuatu itu alimun, mengetahui. Lalu yang ketiga, sifat Allah Ta'ala itu adalah baqa. Baqa itu artinya kekal, ada terus. Manusia ini fana. Fana itu artinya binasa, artinya bisa hilang. Kalau Allah Ta'ala ini ada terus. Jadi waktu Nabi meninggal itu, Nabi ini lahir bulan Rabiul Awal. Ini masih sabar banget. Nabi itu lahir bulan Rabiul Awal, meninggal bulan Rabiul Awal juga. Waktu Nabi Muhammad meninggal itu, sahabat Nabi ini macam-macam. Ada yang bingung, ada yang sedih, ada yang apa Nabi meninggal. Ada yang hamok-hamok Nabi meninggal. Waktu yang kayak itu sahabat ini macam-macam, ada yang bingung. Nah, sahabat Nabi Sayyidina Abu Bakar langsung berpidato. Ujar Sayyidina Abu Bakar, "Man kana ya'budu Muhammadan fa inna Muhammadan qad mat." Siapa yang menyembah Nabi Muhammad, maka Nabi Muhammad sudah meninggal. Wa man kana ya'budullaha fa innallaha hayyun la yamut. Siapa yang menyembah Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya Allah Taala itu Maha hidup kada mati. Lalu Sidin bacakan ayat qad khalat min qablihi ar-rusul afa imma ta'aw qutila qalabtum ala aqabikum wa may yanqalib ala aqibaihi fala yadurrullaha syai'a wa ma Muhammadun illa rasul. Tidaklah Nabi Muhammad ini kecuali rasul, utusan kayak nabi-nabi bahari. Qad khalat min qablihi ar-rusul. Sudah ada nabi dan rasul terdahulu-dahulu. Afa imma ta'aw qutila qalabtum ala aqabikum. Nabi bahari itu, nabi-nabi bahari itu ya ada meninggal garing,
ada meninggal biasa, ada juga meninggalnya dibunuh. Kayak Nabi Yahya tuh meninggalnya dibunuh atau nah macam-macam. Nabi Muhammad memang meninggal juga. Cuma meninggalnya nabi-nabi ini kada sama kayak kita. Kenapa gerang? Karena meninggalnya nabi-nabi itu meninggal. Cuma jelas nabi-nabi ini kada ada kayak kita, ada macam-macam di kubur selamat. Lalu awak nabi-nabi ini di dalam kubur itu kada hancur. Awak nabi itu kada hancur. Nabi-nabi itu seberataan kada dimakan ulat. Amun manusia biasa bang dimakan ulat. Kecuali orang-orang yang dikehendaki Allah Subhanahu wa taala. Misalnya kayak apa? Misalnya kayak orang mati syahid, awaknya kada hancur. Jadi pernah ada kejadian bahari bang. Jadi waktu perang Uhud itu terjadi tahun 3 Hijriah. Tahun 3 Hijriah itu terjadi perang Uhud. Nah di perang Uhud ini banyak sahabat Nabi, beberapa itu sahabat Nabi yang meninggal. Salah satunya adalah abahnya Jabir, namanya Abdullah. Kawan Sidin ada juga Ammar bin Jamuh meninggal juga. Ada beberapa sahabat Nabi yang meninggal waktu perang Uhud. Imbah meninggal langsung dikuburkan di situ juga di Bukit Uhud. Lalu pas tahun 50-an terjadi banjir bandang mulai atas gunung menyapu kubur tadi. Jadi kuburnya kebongkaran. Kuburnya karena banjir kayak yang kalaunya banjir yang begana itu bahasa Arabnya fayadon, banjir begana. Tapi bilanya banjir bandang kayak yang semalam dihantakan tuh yang banjirnya hus menyapu kayak itu banjir bandang ngarannya. Nah itu ngarannya suyul bahasa Arabnya. Waktu terjadi suyul banjir bandang itu kubur-kubur di Bukit Uhud itu terbukaan tamburan. Lalu anak-anak tahu kuitan kubur itu langsung mendatangi kubur terbongkar sampai di situ. Sekalinya awaknya masih utuh, ada hancur, malah kayak masih mengikuti ini kayak masih berdarah lagi, kayaknya di kubur aja awak ada hancur. Orang mati syahid mati syahid itu ada 3 macam. Mati syahid dunia akhirat, ini orang meninggal berjuang menegakkan agama Allah. Ada mati syahid dunia, ini yang berjuang juga tapi hendak dapat harta ghanimah. Ini karena dunia. Lalu yang ketiga, yang ini yang masih mungkin terjadi wayah ini, yaitu orang yang mati syahid akhirat. Mati syahid akhirat ini macam-macam sebabnya. Syahid akhirat ini kayak orang biasa juga, dimandiin, dikapani, sembahyangkan. Cuma statusnya bagi Allah Ta'ala itu syahid akhirat. Itu kayak apa gerang? Kayak orang meninggal imbah beranak, syahid akhirat. Imbah beranak tuh meninggal syahid akhirat. Apalagi orang meninggal lamas, mati lamas, cuma apa karena dari maksiat, kada tahu apa malu lah. Ini yang meninggal lamas biasa. Meninggal keguguran bangunan, ini juga mati syahid akhirat. Meninggal waktu lagi menuntut ilmu, mati syahid akhirat. Meninggal pas lagi pengajian dilanggar, syahid akhirat juga. Meninggal pas lagi membaca Al-Quran, syahid akhirat juga. Buan pian ingatlah bulan puasa tadi ada orang meninggal di Paltujuh. Ada ingat lagi sana. Jadi bulan puasa tadi di Paltujuh itu kan ada Masjid Al-Munawwarah namanya. Pinggir jalan Subarang Pasar Ahad. Nah, pinggir jalan itu Masjid Al-Munawwarah. Waktu banjir semalam tuh itu tinggalan tuh. Bulan puasa tadi pas malam Jumat, kamu kan salah, malam ganjil kayak itu sebelum sembahyang Isya ada yang meninggal. Jadi sidin itu posisinya di belakang pengimaman, ini pengimaman. Sidin duduk kayak di sini gitu. Mah ada tuntung apa namanya ini, orang masih azan lagi. Pas masih azan mana? Rabah sidin. Ulun melihat di CCTV. Ya ada CCTV-nya kan dibagi bubuhannya.
Jadi pas orang azan si dini terabah. Nah, aslinya duduk lalu tersungkup. Kejadian ini belum puasa, malam Jumat, rasanya malam ganjil bang loh. 27 Pak. Tuh, sudah. Isok harinya kan rame nih beritanya ulun tahun nih, kebetulan kawan itu anunya kaum di situ muazin tetap ulun tahun nih dulu nang meninggal di siapa? Oh, Pak Haji Anu aja. Pak Haji Anu meninggal tuh dulu si Dini kayak apa kan? Si Dini kayak apa kan hidupnya nih? Jadi si Dini ini bahari itu apa namanya ini? Jarang sembahyang. Ibadah itu pas mbah itu si Dini sadar bertobat lalu rajin sembahyang. Rumah si Dini tuh di Pak 7 tuh juga. Rajin siapa? Jamiat lagi. Haji Jamiat nanya cuma ingat Haji Jamiat. Mari nabian enggak? Nah, ya tak. Pas tamu. Jadi ulun takut nih lawan kawan tadi, nyakan nih bahasa sembahyangan lo panggilan di belakang kayak Bapak Haji biar dia anak lunasi sembahyang, bahari banyak kerancakan sembahyang, jadi membayari biar hutang tuh nah. Jadi bila kita ada tertinggal sembahyang dibayari. Misalnya lah subuh tadi kan ingat sembahyang pas bangun guring langsung aja itu begawian baraguan kan ingat sembahyang dibayari gitu. Jadi bilanya kata tinggal sembahyang dibayari nah itu aja. Banyak benar aja tunggal gimitan dicicil. Nah si Din ini menyicil sembahyang tertinggal tadi sambil rajin juga sembahyang. Jadi jar kawan tadi lah si Din ini amun kada di Munawarah di pasar Ahad atau di Langgar di dalam Manarab tuh kan Nur Syafaqah namanya. Pokoknya di situ bilanya ajan si Din tuh ke Langgar atau masjid toh sembahyang. Pokoknya kada pernah tertinggal. Makanya pas si Din meninggal itulah jangannya penghujung benar. Satu belum puasa. Kedua Jumat. Jadi malam itu sudah dihitung Jumat dah. Hari ini ini masih dihitung Jumat. Jadi hari Jumat itu habis kayak maghrib itu habis hari Jumat. Jadi amunnya hitungan Arab itu mau mulai hari itu dari maghrib. Jadi maghrib hari Jumat ini mulai maghrib tadi habis maghrib kayak nah itu Jumat. Belum puasa hari Jumat, mbak itu pulang Malatul Qadar, mbak itu pulang Budo. Ada mungkin ada sembahyang ada Budo dalam masjid mahadangi sembahyang makan benar nih. Pian di antara namanya sebuting tuh meninggal hari Jumat bebas siksa kubur dah. Bebas kan uyuh lagi dah santai aja. Sebutingnya meninggal hari Jumat itu kalau dipilih lah bunuh diri jalan lain ada awal bunuh diri kita misalnya minum racun tikus soalnya diborong rumah sakit sehat pulang kadang awal itu kadang mau milih di dalam masjid pastilah sembahyang kada pasti kalau bila guring pas guring masjid kada mesti sembahyang berwudu kada mesti juga ya makanya tadi untung benar nembutin itu nah nih itu jadi bilanya ada orang meninggalnya tuh pindah mana lain masuk mana lain itu hari Jumat kah pas lagi sembahyang kah pas lagi pengajian kah ini ada hanya dikirimi kawan juga Ustazah Taslimah Marjidin di mungkin daerah Jakarta bang pas lagi memimpin bacaan meninggal itu pasti waktu masih hidup ada amalan yang itu luar biasa itu rahasia. Nah cuma ngarannya manusia inilah biar kayak apapun soleh kah kada soleh kah ahli maksiat kah ahli ibadah pasti ada ujungnya ngarannya meninggal pasti. Nabi bang meninggal juga sama kada mungkin belasan itu kada mungkin pasti ada. Allah Ta'ala kada mati. Nah cuma bilanya kaina di akhirat entah di surga atau di neraka nah itu hanya belasan
Bahasa Al-Quran itu khalidina fiha abada. Sebutin lagi, sebutin. Lalu sifat Allah Ta'ala yang berikutnya yang wajib kita ketahui adalah mukhalafatuhu ta'ala lil hawadis. Allah Ta'ala itu berbeda atau kada sama lawan makhluk. Bilanya kita bisa ngantuk, Allah Ta'ala kada ngantuk. Kita guring, Allah Ta'ala kada guring. La ta'khuduhu sinatun, sinatun ngantuk, wala naum, guring. Kita ini dijaga sudah nak, dijaga madangi paman sayur lewat. Soalnya tak kalap kelewatan paman sayur. Di wadah ulun tuh paman sayur tuh kayak anak balapan. Tuh sayur dulu. Kita di dapur, anak mengiyau hilang dah pamannya. Kayak ada anak berjualan gitu nah. Kayak berjual sayur pas ditanya hilang orangnya. Allah Ta'ala itu mukhalafatuhu ta'ala al-hawadis. Allah Ta'ala itu berbeda dengan makhluk kada sama. Bilanya kita itu kauyuhan, Allah Ta'ala kada uyuh. Bilanya kita apa namanya nih perlu makan, Allah Ta'ala kada perlu makan. Bilanya kita ini apa namanya nih perlu membaca, Allah Ta'ala kada perlu. Bilanya kita perlu minum, Allah Ta'ala kada perlu minum. Bilanya kita bisa kehumapan, Allah Ta'ala kada kehumapan. Kada usah jauh-jauh makhluk Allah Ta'ala ngarannya malaikat. Malaikat itu adalah makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala, terbuat dari cahaya, lawan kadang memiliki nafsu, bisi akal. Malaikat ini bilanya disuruh Allah Ta'ala sujud aja belasan. Kadang-kadang aduh uyuhan pinggang aja kada. Itu malaikat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apalagi Allah Ta'ala kadada sesamaannya. Kita ada batasan kekuatan Allah Ta'ala, ada batasannya, tidak terbatas. Kita duduk, Allah Ta'ala kada kayak kita, kada sama. Laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Allah Ta'ala ini laisa kamitslihi syai'un, kada nang menyamai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amun manusia Bang, manusia ini pasti ada nang harat bemasak, pasti ada juga yang lain harat. Ada yang harat menjahit, ada juga yang harat. Ada yang harat mengaji, yang lain ada juga harat mengaji. Ada yang harat berkunjung, yang lain harat juga berkunjung. Pasti itu manusia. Amun Allah Subhanahu wa Ta'ala walam yakullahu kufuwan ahad. Tidak ada yang kadang-kadang kawa menyayangi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya kita disuruh berdoa itu lawan Allah. Karena Allah Ta'ala itu maha mengabulkan lawan berisi semuanya seberataan. Tinggal hancap atau lawas doanya dikabulkan. Nah, itu. Karena apa kan? Karena ujar Allah Ta'ala udhuni astajib lakum. Berdoalah, bilanya himbah berdoa akan aku kabulkan. Tapi bisa aja, bisa ada. Nah Allah Ta'ala itu ketujuh dimintai. Ketujuh bilanya kada berdoa itu malah berdosa. Tapi amun manusia dimintai terus, minta terus. Kada sama. Allah Ta'ala Bang kada itu. Kada itu. Kenapa kan? Karena Allah Ta'ala maha pemurah. Malah nang kada berdoa itu yang bermasalah. Berdoa terus minta apa? Terserah aja. Minta berdataan. Mukhalafatuhu ta'ala lil hawadis. Allah Ta'ala ini pokoknya kada sama kayak makhluk. Kita duduk otomat pina angin pina nyaman bisa teguri. Pas di muka TV kada lawas ditonton TV, guring orangnya. TV yang menonton bayar, larang bayar listrik gara-gara ditonton TV-nya. Nah itu kenapa? Itu karena manusia ini kada kayak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Ta'ala ngatur seberataan. Lalu qiyamuhu ta'ala binafsihi wahdaniyah dan qudrah. Insyaallah ini pertemuan berikutnya. Itu dari Allah Subhanahu wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.